Shalom Dewasa Muda CK7. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Luar nama biasa. Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua baik-baik aja, amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang kami alami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Sebab Dia Allah yang baik, amin. Dia Allah yang hebat. Mari dimanapun kamu berada, ketika kamu mengikuti ibadah ini, mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan
kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. The weapon may be formed but it won't prosper. When the darkness falls it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. And my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, the battle belongs to you, Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. And every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Jesus, oh, lift up our praise. Terima kasih Tuhan. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take it. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good.
Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, give you all the glory. Kasih ya Tuhan. Shalom, terima kasih GBI untuk mengundang saya di ibadah saudara. I'm so blessed and I'm honored. Terima kasih Pastor Didi. Pastor Didi memberikan saya tema yaitu Freedom to Grow. Pastor Didi bilang freedom harus diusahakan, freedom dalam spiritually, knowledge, and wisdom. Nah, saya akan buka dengan satu cerita saudara-saudara. Hey, by the way, bagi yang belum kenal, nama saya Eto. Kalau saudara ketemu, misalnya ketemu di mall atau lagi di mana, jangan sungkan-sungkan, tegur saya, Eto ya gitu. Lalu kita bisa ngopi, I love coffee, kita bisa catching up, dan ya gitu aja. Oke saudara, saya mau buka dengan satu cerita. Beberapa waktu yang lalu saya tinggal di Australia, di kota Sydney. Nah, bagi saudara yang tahu di Sydney, bulan Desember, Januari itu bulan libur, holiday season. Dan Sydney itu lagi summernya panas sekali di Australia. Nah, waktu saya ingat satu kali, beberapa tahun yang lalu, saya tinggal di sebuah apartment unit, flat gitu, yang nggak terlalu tinggi, cuma 3 tingkat, dan setiap tingkat cuma ada 4 unit. Nah, saya ingat betul tanggal 23 Desember, beberapa tahun yang lalu, saya baru pulang dari bepergian. Saya pagi itu pulang. Kalau saudara pernah tinggal di unit yang agak tua, apartemen agak tua, itu saudara akan diberikan 2 kunci. Oke? Kunci yang pertama yaitu master key. Master key itu untuk membuka pintu depan, pintu the whole building apartment. Jadi semua orang akan punya kunci yang sama. Yang kedua, saudara akan diberikan kunci unit saudara sendiri. Nah, waktu saya baru pulang, saya ingat betul saya buka pintu yang apartemen yang master key tadi. Terus saya tarik kuncinya, saya agak terburu-buru mungkin. Kunci saya patah. Untung nggak patah di dalam, dia patah di luar tapi patah. Saya bilang, waduh, artinya saya nggak bisa masuk ke apartemen, saya nggak bisa punya kunci lagi. Lalu saya
pergi, saya naik ke atas, saya baru ingat, ini tanggal 23 Desember. 23 Desember, untuk bikin kunci itu nggak gampang. Kalau buat kunci unit, kita bisa pergi ke locksmith, kita bisa pergi ke tukang kunci. Tapi untuk bikin kunci yang master key-nya itu nggak gampang. Kita mesti apply dulu, report dulu ke body corporate. Lalu body corporate akan kasih kita surat harus kemana kita membuat kunci tadi. Waduh, saya bingung. Saya telepon yang punya rumah. Kebetulan saya kenal, the landlord. Dia bilang dia juga nggak ada di tempat. Dia nggak bisa kasih saya kunci serepnya. Saya lagi bingung. Tiba-tiba tetangga saya pulang. Tetangga saya seorang barrister, seorang lawyer. Dia pulang, dia bilang gini, "Hey Mike, how are you?" Dia bilang, "Apa kabar?" Saya bilang, "Baik." Terus dia bilang gini, "You going anywhere? Kamu mau pergi kemana nggak? Holiday?" Saya bilang, "Enggak." Terus dia bilang gini, "Wah, gue mesti buru-buru nih. Saya mesti catch my flight to Adelaide." Dia mau liburan di Adelaide selama 3 minggu, dia bilang. Kemudian saya bilang, "Gue baru aja patahin master key saya." Terus Luke-nya bilang gini sama saya, "Don't worry, take it easy. You can use mine." Dia bilang, "Kamu nggak usah khawatir, jangan takut. Kamu bisa pakai kunci saya aja. Saya 3 minggu kok. Paling juga kalau saya diterusin mungkin saya baru pulang akhir Januari." Dia bilang gitu. "Pakai aja. Nanti kalau udah misalnya minggu kedua Januari udah pada buka, kamu bisa bikin di locksmith." Dia bilang begitu. Saya bilang, "Aduh, terima kasih banyak, Luke." Dalam waktu singkat, problem solved. Nah, kemudian Luke bilang begini sama saya, "Oh iya, I ask you for a favor." Dia bilang begitu. "Boleh nggak saya minta bantuan?" Dia bilang. Saya bilang, "Oke, Luke, bantu apa?" Dia bilang begini, "Tanaman gua ini udah mau mati kayaknya." Saya lihat di depan unitnya dia, ada 2 pot. Satu pot cuma tanah kosong. Satu pot lagi ada tanamannya, tapi tanamannya juga daunnya udah coklat, ada hijau dikit. Tapi hijau pun sudah lebih banyak coklatnya. Dalam hati saya, ini udah mati nih pasti. Kemudian dia bilang, "Tolong siramin dong kalau lu pas lewat." Dia bilang begitu. Unit kita sebelah-sebelahan. Kemudian karena dikasih pesan seperti itu dan saya dapat kuncinya si Luke, besok pagi-pagi saya bangun, saya mau pergi, oh iya, mesti siram tanamannya si Luke. Saya lihat, aduh udah kering. Saya lihat, tapi karena udah janji sama yang teman saya siram tanamannya. Saya siram dikit, terus saya lihat airnya udah mulai turun ke bawah, udah mulai keluar dari lubang yang di bawah. Lalu sisa airnya saya siram ke pot yang sebelahnya, yang cuma tanah kosong doang, saya siram di sebelahnya. Kemudian besok lagi saya bilang, aduh nggak ada perubahan. Saya bilang, ya udah karena udah janji, ya udah saya ambil air, saya siram lagi, air sisanya saya siram sebelahnya. Saya lakukan itu terus, saudara. Kira-kira 1 minggu nggak ada perubahan. Begitu 1,5 minggu, belum 2 minggu, saya lihat itu pohon yang tadi daunnya udah mulai coklat, kayak udah mau mati, tiba-tiba kok bisa hijau semua, kayak fresh lagi daunnya. Wow! Saya bilang, waduh, hebat bener, saya bilang. Saya siram lagi, tambah semangat, saudara. Tambah semangat, saya siram. Sisa airnya saya siram di tanah yang kosong tadi. Masuk tahun berikutnya, itu kan Desember tanggal 23. Januari awal, sekitar tanggal 5, saya lihat lagi, sekitar 2 minggu setengah, saya mulai siram lagi, saya mulai kaget lagi. Yang tadinya daunnya udah mulai coklat, udah mulai hijau, udah mulai segar, di samping-sampingnya udah mulai tumbuh tanaman baru. Berarti ada bijinya di dalam situ. Kemudian yang tanah kosong tadi, ada tumbuh pucuk kecil. Daun hijau kecil situ, ada tumbuh pucuk. Wow, saya tambah senang lagi. Wah, kok bisa begini? Tadinya saya pikir udah nggak mati, tanahnya sebelah pun tanah kosong, saya pikir udah nggak bisa apa-apa. Ternyata ada tumbuh pucuk. Wah, saya pagi-pagi saya bangun, hal pertama yang saya lakukan begitu bangun dari tempat tidur, bukan lihat HP, saya langsung lari, ambil air, saya siram karena saking semangatnya. Begitu saya pergi kemana, saya cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena saya mau ini harus cepat-cepat disiram. Saya karena lagi summer, sangat kering di Australia. Saya siram lagi. Tahukah saudara, begitu tanggal 15-an, kira-kira 3 minggu kemudian, dari waktu pertama saya siram, wow, udah tumbuh cepat sekali. Dan saya belajar, saya sampai bisa bangun pagi, habis itu saya bisa lihat di situ, saya lihat, wow, hebat ya.
Saya belajar satu prinsip kehidupan, bahwa segala sesuatu yang kita siram, segala sesuatu yang kita maintain, yang kita feed, yang kita kasih makan, itu akan memberikan pertumbuhan. Sejak hari itu, saudara, keuangan saya nggak pernah turun lagi. Karena saya belajar satu prinsip, kita harus selalu kasih makan tabungan kita. Kita harus selalu kasih sisihkan untuk investasi kita. Saya nggak mau jadi bodoh lagi, saudara. Saya mulai belajar. Pagi hari paling bisa baca Alkitab. Ada buku-buku yang bagus, buku-buku yang buat orang lain maju. Saudara mulai baca. Apalagi sekarang ada banyak device. Saudara bisa buka di mobile phone saudara atau di iPad. Saudara bisa browsing informasi. Saudara mesti belajar. Our knowledge is very important. Tahukah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan pertumbuhan. Tuhan tidak pernah ciptakan sesuatu dan tinggal jadi. Dari permulaan dari dia menciptakan sesuatu, dia selalu bilang begini, bertumbuhlah, bertambah banyaklah, berbuahlah. Artinya Tuhan mau ada suatu increase, ada satu pertumbuhan terjadi. Waktu dia menciptakan manusia, dia bilang bertambah banyaklah. Tahukah saudara, satu kali saya akan bacakan di Matius 15, di akhir dari kitab Matius, sebelum akhir kitab Matius, Yesus berikan satu perumpamaan tentang talenta. Dia bilang gini, ada seorang mau bepergian ke luar negeri, dia bilang. Kenapa yang terjadi? Dia memanggil hamba-hambanya. Hamba yang pertama dia berikan 5 talenta. Saudara bisa temukan ini di Matius 15 ayat 14-30. Dia berikan 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua dia berikan 2 talenta. Dan saudara bisa tahu cerita ini, hamba yang ketiga dia berikan 1 talenta. Waktu udah lama dia pulang. Itu dia datang, dia ketemu sama hamba yang punya 5 talenta. Wah, hamba bilang, Tuhan, hei Tuhan lihat. Itu yang 5 talenta Tuhan kasih, sekarang udah menghasilkan 5 talenta. Hamba ini dia mengusahakan. Talentanya dia pakai, dia investasikan, dia kerjakan. Talenta yang kedua, talenta yang ketiga. Wah, dia pakai, dia pergi ke market, dia cari tahu apa yang bisa membuat ini bisa berkembang. Tuannya senang. 5, kamu punya 10 talenta. Luar biasa. Tuannya senang sekali. Hamba yang kedua talenta pun ketemu tuannya. Waduh Tuhan, kapan pulang? Welcome home. Tuhan lihat nih. Talenta 2 talenta yang Tuhan berikan sekarang udah menghasilkan 2 lagi. Terima kasih saya dipercayakan. Tuhan bilang, wah kamu hamba yang setia, hamba yang baik, luar biasa. Akhirnya Tuhannya ketemu dengan hamba yang ketiga. Yang dia kasih 1 talenta. Hamba ini bilang begini, Tuhan, wah untung kamu udah balik. Kamu tahu nggak talenta yang Tuhan berikan? Saya tanam tuh. Saya tahu Tuhan jahat kan. Tuhan mau menuai di tempat Tuhan nggak pernah menabur. Terus Tuhannya bilang gini, kalau kamu tahu saya jahat, kenapa kamu nggak berikan 1 talenta tadi kepada orang yang bisa mengerjakannya? Akhirnya Tuhannya bilang gini, Tuhannya menghukum hamba yang dikasih 1 talenta tadi. Tapi orang yang bisa dipercaya dengan 5 talenta yang menghasilkan 5 talenta tadi, diberikan satu tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercayakan 10 kota. Hamba yang punya 2 talenta dipercayakan dengan hal yang lebih besar lagi. Saudara, prinsip kerajaan Allah tidak pernah berhenti. Prinsip kerajaan Allah tidak pernah berubah. Setiap kita, Tuhan kasih kita pasti talenta. Tuhan pasti berikan kita modal. Tuhan berikan kita, investasikan dalam hidup kita apa yang menjadi bagiannya. Dan dia dia berpikir seperti entrepreneur. Dia mau kita mengusahakan tadi. Dia mau kita kerjakan tadi. Saudara tadi lihat, waktu saya siram tanamannya Luke, dari yang udah mau mati disiram terus, cuma disiram. Saya cuma pagi saya siram, sore saya siram, besok pagi saya siram. Seolah-olah nggak ada hasilnya, tapi Tuhan berikan pertumbuhan di situ. Di tempat di mana saudara siram, di situ ada pertumbuhan. Kalau saudara mulai menyiram, saudara mulai look after, maintain hubungan saudara, family saudara, ada pertumbuhan dalam familymu. Kalau dalam usahamu, engkau look after customer service-nya, engkau look after marketingnya, manajemennya, keuangannya, pasti ada pertumbuhan di situ. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Satu kali murid-murid datang pada Yesus di Lukas 17 ayat 5 bilang gini, Guru,
tambahkan iman kami. Karena murid-murid lihat, Yesus itu begitu beroperasi dengan iman yang luar biasa. Sampai murid-muridnya bilang, tambahkan iman kami. Increase our faith. Lalu kita bisa pelajari, kita belajar bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita nggak fit, kita nggak makan firman Tuhan, kita nggak ambil waktu untuk merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, iman kita akan begini-begini aja. Saudara mesti tahu, kita ini bukan dipanggil untuk menjadi orang yang yang melakukan hal-hal lain. Kita ini adalah orang percaya. Orang percaya itu yang dilihat apa? Imannya. Tuhan selalu lihat iman kita, saudara. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Sekitar tanggal 20 itu, tadi cerita saya pertama tanggal 23 Desember saya mulai ketemu Luke dan saya mulai siram. Akhir Januari, saya lupa tanggal berapa, Luke pulang dari liburannya di Adelaide. Waktu dia pulang, saya sudah siap-siap. Aduh, saya mau traktir dia. Saya mau bilang terima kasih buat kuncinya. Saudara bayangkan, kalau saya nggak punya master key, waktu itu untuk buat master key itu sangat lama. Karena apa? Karena pada waktu itu Sydney lagi holiday, end of the year. Jadi saya mesti tunggu tahun berikutnya baru saya bisa bikin kunci tadi. Terima kasih untuk Luke. Waktu dia pulang, dari jauh dia telepon, saya udah sampai nih. Saya bilang, oke, saya di rumah. Saya keluar dari apartemen. Saya bukakan pintu buat dia. Begitu dia naik, saya bilang, Luke, ini kunci kamu. Terima kasih. Belum saya sempat ngomong terima kasih, Luke bilang gini sama saya, oh my God, what have you done? Man, it's a miracle. Dia bilang begitu. Dia bilang, Luke, pohonnya bagus banget. You must done a good job, man. Dia bilang, kamu pasti melakukan pekerjaan yang bagus. Luke itu bukan Tuhan saya. Luke itu orang biasa, teman saya, teman tetangga biasa. Tapi dia bisa appreciate. Saya nggak ngomong apa, dia bilang, thank you for the tea. No. I am thanking you, dia bilang. Saya mau bilang terima kasih ke Luke. Luke-nya bilang, enggak. Saya harusnya terima kasih sama kamu. Saya pikir tanaman saya ini udah mati. Saya pikir udah nggak mungkin bertumbuh. Saya pikir saya pulang, saya akan cabut tanaman ini, saya akan buang. Tapi ternyata sekarang jadi bagus. Dan saudara tahu, bukan cuma udah bertumbuh hijau, ada keluar daunnya, yang pohon satu ada puja, udah mulai berbunga, ada bunganya warna kuning. Dan Luke senang. Tahukah saudara, kalau Luke aja bisa senang, dia bisa appreciate tadi, berapa besar Tuhan kita akan begitu gembira kalau dia dapati kita bertumbuh. Wow, kamu dulu biasa aja, sekarang pelayan kamu maju, Didi. Wah, kamu dulu hebat. Dulu saya percayakan jemaat cuma segini, sekarang jemaatnya bisa besar. Saya percayakan kamu dengan skill yang sedikit, tapi sekarang kamu jadi dokter, kamu punya skill yang besar, kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, dulu kamu saya percayakan uang, cuma sedikit saya kasih modal, sekarang kamu punya perusahaan yang besar. Tuhan mengapresiasi setiap usaha kita. Usahakanlah, mulai usahakan diri saudara untuk bertumbuh secara spiritual. Tuhan lebih mau kita bertumbuh daripada kita mau kita bertumbuh. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan dalam keuangan kita, pertumbuhan dalam hubungan kita, dalam network kita, pertumbuhan dalam kesehatan kita. Tahukah saudara, pandemi membuat kita sangat appreciate pertumbuhan. Kita akan makin appreciate soal hidup ini. Sekarang saudara mulai beli vitamin. Sekarang saudara mulai at least gerak, jemur pagi-pagi. At least sekarang saudara mulai tidur karena tidur membuat imun sistem kita meningkat. Sekarang saudara mulai makannya mulai sehat. Sekarang mulai gerak dan sebagainya. Tahukah saudara, pandemi membawa banyak hal yang baik dalam hidup ini. Saya berdoa setiap kita teruslah bertumbuh. Usahakanlah pertumbuhan. 5 talenta yang ada pada saudara, usahakanlah itu. 2 talenta yang ada pada saudara, usahakanlah itu. 1 talenta yang ada pada saudara, mulai gali kembali. Usahakanlah itu. Kemampuan-kemampuanmu pakai itu. Tuhan akan memberkati kita. Kita akan bukan hanya kering, kita akan bertumbuh lebih hijau. Orang akan melihat kita, wow, kamu berbeda. Itulah menjadi saksi. Akan tumbuh bunga-bunga yang baru. Akan tumbuh prospek-prospek yang baru dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Saya berdoa, GBI CK7, saudara semua diberkati. Karena saudara bukan orang yang diam, malas-malesan, nunggu tuannya pulang, nggak datang-datang, punya negative thinking.
tapi saudara mulai usahakan. Apa yang ada padamu, usahakan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Kami tahu kalau kami look after, kalau kami memakai, mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan penambahan, Engkau yang memberikan increase, Engkau yang memberikan pertumbuhan. Aku berdoa buat saudara-saudaraku Tuhan di GBI, biar mereka Tuhan bertumbuh dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada mereka. Dalam rohani mereka, pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan karakter mereka, pertumbuhan dalam financial, pertumbuhan dalam professionalism, dalam bisnis mereka, dalam hubungan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji namamu. GBI, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Church, how are you young professionals dan young couples, young families yang sudah bergabung bersama-sama kami. Kami bersyukur teman-teman semua bisa bergabung hari ini. Teman-teman yang belum pernah bergabung di komunitas dewasa muda, kita mempunyai komunitas yang luar biasa. Kita mempunyai berbagai call yang bisa teman-teman join dan teman-teman bisa mencari infonya melalui Instagram @2pm GBIPRJ dan juga @U-Turn GBIHCR. Teman-teman yang ingin menjoin dengan komunitas kami bisa chat di Instagram itu dan kami akan membalasnya. Dan juga jangan lupa khusus untuk 2PM kami mempunyai komunitas cool khusus untuk young couples. Apakah itu? Adalah komunitas cool untuk para teman-teman yang sedang hamil, istrinya sedang hamil atau mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru. Bahkan saya juga join di situ. Kita bahas tentang bagaimana pressure yang ada di keluarga-keluarga muda dalam membesarkan anaknya yang masih kecil. Jangan lewatkan. Don't forget to subscribe juga ke YouTube channel kami di GBIPRJ. Nah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai bentuk dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa lihat di screen yang ada untuk detail yang diperlukan. Kita akan memulai doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan kami boleh beribadah dengan baik dan sehat Tuhan. Hari ini kami mau bawakan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemimpin, baik pihak legislatif, pihak eksekutif. Tuhan berkati mereka supaya ada takut akan Tuhan di hati mereka dan cinta akan rakyat Indonesia di hati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam fighting COVID-19 di negara ini. Biar kita Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk bisa melayani banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Paniko sebagai Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto dan juga Dr. Yanto sebagai GBI CK7, Gembala GBI CK7. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Dan seluruh jajaran pemimpin, gembala cabang dan juga khususnya untuk para dewasa muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan wibawa dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa komunitas ini kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan, untuk para cool, untuk para keluarga muda, untuk para yang profesional hari ini. Biar kiranya Tuhan kami diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan menjadi pengelola integritas yang baik dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Friends, angkat tanganmu. Kiranya engkau bisa menerima berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua. Kiranya kita terus dibawa menjadi naik, menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman dan keluarga kita. Kiranya dalam karir kita, di dalam bisnis kita, di dalam mengelola keluarga, kiranya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.